apa yang sempurna dengan kayu arok yang sempurna. Kemudian wal madmatutu. Kemudian yang kedua kita berkumur. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masa sepuhnya, masa tuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berkumur, kemudian berkumur. Nah, maaf, ketika orang umurnya sudah mencapai 55 ke atas, itu mungkin baru daripada badannya baru mulutnya tembaknya. Kenapa? Ya. Kalau di Yaman, ada di Yaman, ya. Ini disunahkan banyak-banyak pakai tiwak. Ini bau mulutnya harum, ini sering berkumur-kumur. Makanya wal istinsyaq, kemudian menghirup. Ketika berwudu kita menghirup air istinsyaq. Khusus syarif, ya. Kemudian mencukur daripada remote, ya. Mencukur daripada ini kita termasuk sunnah, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ya menunjukkan khusus syarif. Ya, kita mencukur daripada remote. Wal halaq, ya, mencukur mencabut daripada kemaluan. Ini termasuk sunnah-sunnah daripada yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa man khamsa fil badan, ya, ada lima dalam anggota badan, nasbul ibn, ya, wa tadlimul adab, wal halqul ala, wal qital, wal istinja. Yaitu amal khamsa nasbul ibn, yaitu mencabut daripada bulu ketiak. Wa tadlimul azfar, ya, yaitu memotong daripada kuku wa halqul ala, ya, rambut yang ada di kemaluan. Wal khitan, yaitu kemudian khitan. Wal istinja, kemudian itu jatuh. Ini termasuk daripada sunnah-sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wal maqalatul khamisul ashrun, maqalah yang ke-25, ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca sholawat kepadaku satu kali maka aku akan membalas 10 kali. Wa man sabbahu marratan sabballahu 10 marrat. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menghina satu kali, akan menghina Allah, akan membalas penghinaan 10 kali. Ayatan zura bi qauli al-Walid al-Mughirah la'anallahu alaihi hina sabba Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika yaitu Mughirah, ya, Walid bin Mughirah menghina Nabi Muhammad SAW. Beliau menghina Nabi SAW satu kali, Allah balas 10 kali. Wala tuti' kulla halafin, wala tuti' kulla halafin, janganlah kau taat pada orang-orang, ya, yang banyak bersumpah dengan menghinakan Nabi Muhammad SAW. Amazin mata'in na'imin, yaitu mereka banyak gibahnya, mata'in minamin, berjalan dengan adu domba, kasirun nakil kalam min qawli ila qawli awjil unsan bainahum, yang mana ketika ketemu ngomongnya gini, ketika ketemu ngomongnya gini, artinya apa? Ya, dia domba. Kemudian manna'il khair, ya, yang mencegah daripada kebaikan. Orang-orang Yahud, ya, orang-orang yaitu di masa Nabi Muhammad SAW, termasuk Walid bin Mughirah, ketika ada orang sholat, ya, maka dilarang. Istiwaan, ketika ada orang zikir, dilarang. Ini apa? Ini termasuk pekerjaannya daripada orang-orang yang mana mencela daripada Nabi Muhammad SAW. Al-an, ya, sampai sekarang pun itu juga ada. Orang yang nggak ada pasti ada. Kenapa? Ya, ini adalah satu daripada sunnah Nabi, yaitu sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Yaitu disebutkan daripada satu hadis, ya, satu al-ibala indallah al-anbiya, paling gede-gedenya bara di sisi Allah para nabi gedenya ujiannya, misalnya Nabi Ayub 40 tahun beliau diujikan, padahal masyarakatnya tahu, umatnya tahu itu kalau nabi, ya, boro-boro ditengokin, dikasih makan atau kagak, itu Nabi Ayub 40 tahun, ya, ada di perbatasan negara,
Ibarat kata ada di tengah-tengah antara kota Jakarta dan Tangerang. Ya. Itu 40 tahun. Ujiannya yaitu Nabi Ayub. Ujiannya Nabi Nuh. Berapa ujiannya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu hidupnya 1000 tahun. 1000 tahun hidupnya. Umatnya berapa? Umatnya gak sampai daripada 70 orang. Wakila gak sampai 90 orang. Yang masyhur gak sampai 70 orang. Dia berdakwah, dia ingin Nabiullah Nuh berdakwah, kemudian pulangnya dipukul, pingsan, besok dakwah lagi. Ya. Kalau kita dakwah, pingsan sudah nggak dakwah lagi lah. Apa udah nggak wajib lagi dah? Kita, ya kan? Tadi nggak Nabiullah Nuh, beliau dakwah, ya, abis dakwah ngomongin orang kayak gini, ngomongin orang kayak gini, langsung apa? Dipukul. Ya. Terus kemudian pingsan, dakwah lagi. Umatnya pun nggak sampai 70 orang umatnya. Hidupnya 1000 tahun. Makanya Mbak, jangan terpicu. Kita itu jangan terpicu dengan orang yang mana dia punya majelis sampai ribuan orang. Ya, punya majelis sampai ribuan orang. Ya, ada seorang wali Allah punya majelis cuma beberapa orang. Ya, makanya dikatakan dalam kitab Syekhina An-Nawawi Al-Bantani bahwasanya min alamatil maqbul, ya, setengah daripada alamatnya orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dimasturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimasturkan? Ya, dia ngajar biasa-biasa aja. Ya, ngajar biasa-biasa aja. Bagaimana ngajarnya? 1 orang, 2 orang sampai 5 orang, tapi apa? Dia dikenal oleh Allah di langit. Ya, contohnya Habib Abdullah bin Haddad. Ya, kita baca Mama Habib juga mempunyai sanadnya, baca. Nah, Habib Abdullah bin Haddad. Antum tahu santrinya berapa? Santrinya Habib Abdullah bin Haddad itu enggak sampai 10. Patah tumbuh yang berganti gitu aja. Patah tumbuh yang berganti. Ya. Kemudian nih daripada Syekh Junaid al-Baghdadi, sanad kita sanadnya enggak banyak. Ya. Tapi apa? Dikenal Allah di langit. Dikenal di langit. Ya. Kadang orang santrinya banyak menjadi hijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hijabnya? Nih, gua nih. Gua bagaimana? Saking besarnya guanya kagak ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara hijabnya santrinya banyak, artinya semuanya sendiri, kagak mau yaitu menerima nasihat orang lain lah. Termasuk firman, termasuk daripada orang-orang yang dihijab dari Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Nabi Bantai. Kemudian hamba mana ada Syekh bin Mani. Dan termasuk ujiannya para nabi. Kemudian para wali. Cuma aulia, kemudian para wali Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sayyidina Syekh Abdul Qadir Rabbani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwasanya murid di aulia. Muridku adalah wali-wali. Murid-muridku yang talqin, yang peat adalah seseorang yang mana memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dikehendaki. Antum di sini ya memang dikehendaki Allah. Kalau antum enggak ditakdir oleh Allah, enggak mungkin di sini tempatnya. Antum ditakdir oleh Allah, peat dari gurunya ke gurunya, dari gurunya 10 sampai kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berarti apa? Itu wajib mencintai Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mencintai. Ya, ini bahwasanya kalau mencintai ini kan jadi seorang aulia. Semua thariqah kan jadi seorang aulia kalau tarbiyahnya mengikuti gurunya. Ya, kalau dia mau nyusu benar kepada gurunya, kalau dia mau netek kepada gurunya. Kalau dia nggak mau netek, ya boro-boro dapat. Ya mungkin minim-minim mungkin dapat golongannya mungkin. Tapi kalau dapat daripada kewalian seperti Syekhina Nabi jaringin daripada guru kita Ahmad Qadir Abdul Sambat, ya ini termasuk daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyahnya benar, riyadhahnya benar. Ya, ini maka apa? Akan jadi dengan segenap daripada makom guru. Kalau minim, ya minim kalau kita nggak jadi, ya minim kita muhibbin. Ya. Kenapa muhibbin? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kun aliman, atau muta'aliman. Jadilah kalian adalah orang yang alim, orang yang muhibbin. Ya, ini
saya nisbatkan pada orang yang ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang ngerti kepada Allah jarang. Ya. Orang yang ngerti ilmu banyak. Orang yang ngerti pada Allah jarang. Ikun aliman, al muta'aliman. Kalau ente nggak bisa ngerti pada Allah, minimal belajar. Belajar bagaimana? Belajar ilmu syariat dengan thariqah beda. Ya. Kalau syariat ya belajar dengan kita. Kalau ilmu thariqah itu belajar adab itu. Ya. Bagaimana adabnya gurunya bagaimana itu? Adabnya ke gurunya. Belajar adab ke temannya. Belajar adab ke sesamanya. Ini belajar thariqah. Ya. Karena apa? Thariqah itu ya, yaitu awal daripada syariat. Kemudian apa? Kun al muta'alliman al muhibban. Mana apa? Kita cinta. Ya, cinta bagaimana? Kita taklim gak bisa. Jadi orang alimnya thariqah gak bisa, alim Allah, alim Allahnya gak bisa. Minimal kita ada mencintai. Kita cinta. Bagaimana kita cinta? Ya Allah, kita cinta aja. Makomnya apa? Muhibbin. Bisa di Syekh Abdul Qadir al-Jilani masuk ke surga. Muhibbin kita. Minim, ya insya Allah kalau kita diberi ilmu muhibbin dengan berkahnya kita muhibbin, minimal kita berjalan pada sarungnya Syekh Abdul Qadir, mungkin gandolan pada sarungnya daripada malah kadir, mungkin ya kan minim, ya karena apa? Kalau kita ngandelin kealiman kita berapa, ya kalau kita ngandelin daripada kealiman kita tanya kealiman kita berapa, ya berapa ilmiah kita tanya daripada muraqabah kita, ya terus hudur kita. Tahu hudur nih, ya hudur yaitu kita robitoh kita ketika kita wirid kita kelihatan mama kagak nih. Ketika kita dikit kita lihat yang tidak yang beat kagak. Kalau orang yang merokok kemudian orangnya dia termasuk ini kuat, ya muasalahnya kuat pada gurunya, melihat, Allah lihat yang beat lihat. Ya kalau orangnya ya biasa-biasa aja, ya nggak ngelihat, ya biasa-biasa aja. Ada kata daripada guru kami salah satunya bahwasanya orang thariqah ya, itu anggapannya masing-masing udah. Kalau ente thariqah, ente anggap enteng, ya enteng aja. Artinya enteng, ya ente pun ada banyak enteng, ya, dianggap enteng. Waktunya wirid nggak wirid, ya waktunya kemudian dekir ente nggak mau dekir. Waktunya ke guru gak mau ya enteng udah. Ya. Tapi kalau ente thariqah, ente benar-benar jalan ke thariqah, ya, kemana-mana pun ente akan ditarbiyah. Ya, kemana-mana pun ditarbiyah. Kelihatan daripada gurunya, ya kelihatan. Kita mau kita, enak. Ya. Kenapa? Ini ada guru saya dah. Nah ini thariqah, rokobahnya. Mana? Ya. Mahmazil masyaallah kasih naklil kalam min kalim. Mandanil khair yaitu mereka orang-orang Yahud, orang-orang ya, yaitu musyrikin, mereka mencegah daripada kebaikan. Kasir minan nas min dukhul fi dinil Islam, mereka mencegah daripada orang-orang masuk Islam. Mu'tadil, mereka yaitu orang yang banyak zalimnya. Atim mubaligh fil ismi, yaitu orang yang banyak zalimnya, banyak dosanya. Ya, dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang lebih daripada kita. Bagaimana ujian Nabi Muhammad SAW lebih daripada kita. Kita di sini mungkin dikatain orang wirid itu kayak orang gila, ya. Agak masuklah, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kagak ada dalilnya lah. Wallahu a'lam. Ya. Lebih daripada itu. Ya. Awatulin, ya. Mereka adalah orang mutakabbir, orang-orang yang sombong. Ba'da dzalika, ma'adzalikal uyub, zanim, dan musab bin al-ghaiban. Kemudian mereka ngaku-ngaku. Bagaimana mengaku-ngaku? Istiwa fi hadzal zaman sama dengan zaman ini. Bagaimana dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ngaku-ngaku aneh ini adalah keturunan ini, aneh keturunan ini, Abu Jahal keturunan orang mulia, aneh keturunan ini. Ya? Istiwaan sama. Terkadang mereka menutup daripada thariqah. Ya, hanya apa? Karena apa? Karena nih saya nih keturunan fulan. Ya, dikatakan dalam satu kitab bahwasanya kun rajulan rijluhu fil ardi wa himmatu fis suriyah. Jadilah ente adalah orang yang mana kakinya ente ada di bumi, tapi apa cita-citanya ente ada di langit.
Jadilah orang yang ada pada diri kalian. Jadilah orang yang ada pada diri kalian. Janganlah ente jadi karena jadi bapak-bapaknya. Ente jadi, wah bapakku gini, ya ente gimana? Abahnya ente, mungkin ciptanya, mungkin ajdaduhu, jeda-jedanya kakek-kakeknya bisa ngilang, bisa terbang. Ente sekarang ini apa? Jadi apa? Makanya apa? Orang yang bagus jangan bangga dengan kakeknya. Orang yang bagus, jadilah dirimu sendiri. Kalau ente memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat tauhid, niru guru ente, niru gurunya, niru daripada mungkin kakek-kakeknya, niru. Bahkan mungkin kalau ente bisa lebih daripada kakeknya ente. Nah, jangan apa disombongkan keturunan, bukan disombongkan keturunan. Ya. Boleh ngomong asapnya ini, tapi ente siapa nih? Ente siapa? Yo kakek aneh kakek ente itu mah. Iya. Kakek ente mungkin bisa gini, mungkin dan lain sebagainya, ngagul dan lain sebagainya. Tapi ente siapa? Bisakah ente niru daripada suruku ajadah? Bisakah ente niru daripada suruknya, daripada itu tarikoh-tarikohnya bapaknya ente? Bisakah kita niru daripada guru-gurunya ente? Bagaimana? Ya, ini termasuk apa? Terkadang orang ini disebutkan waktu dari tapi ada dari mereka sombong dengan keturunan mereka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan maksudnya Walid. Walid dan Mughirah annahu waladul hal. Mereka Walid bin Mughirah mengatakan bahwasanya ini anak ini turunannya orang baik, anak ini turunannya orang mewah, anak ini turunannya orang kaya, anak ini turunannya orang sakti. An kana ada min man wa hada muta'alliman kana ada anna al-mawsuf bima dzakara kama fi ayat al-tasbih ajli qawli ya malid wa banin. Kana ada malid wa banin. Ane kata Walid bin Mughirah, ane termasuk mempunyai harta yang banyak. Ya wala yang fa'umal wa la banin amana Allah bi kulli muslim. Di hari yang mana enggak ada manfaat. Orang mempunyai harta, ketika dia mempunyai harta enggak ada manfaatnya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallahu bi qalbin salim. Kecuali orang yang mana menghadap pada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Ya selamat. Kita mempunyai mobil 5, rumah bererot, kontrakan mungkin 100, Kalau kagak dijalankan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya selamat. Tapi apa kalau kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ini harta kita ditaruh kepada Allah. Kemudian apa perjalanan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat. Tapi apa kalau buat nafsunya sendiri, buat ngumpul-ngumpulin, buat mewah-mewah, enggak, beda jauh dengan orang-orang itu jahiliyah. Al-Walid bin Mughirah, mereka mengatakan bahwa ini aneh punya anak banyak, aneh punya harta yang banyak, yang mewah. Idza tusla alaihi ayatul qala asatul awwalin وذكر أجل كونك في المال وأولاد ذاك المولد في كتاب تسع من آت المثقال من فضة وبنوه 10 bahwasanya Walid bin Mughirah itu walid mempunyai 900 daripada fiskal min fiddah, kurang lebihnya triliunan gitu ya. Walid bin Mughirah, anaknya bererot, kenapa istrinya banyak dan lain sebagainya. Wida tusla alaihi ayatuna qala asatul awwalin, ketika dibacakan ayat-ayat kita qala asatul awwalin ajib ahaditsul awwalin, mereka bahwasanya anggap paling pintar. Mereka nganggap paling pintar ketika ada dibacakan ayat-ayat, memang sudah bisa. Nih tanda daripada orang yang bodoh. Dalam kitab Ta'lim terangkan bahwasanya bagaimana sih orang yang bodoh itu, orang yang alim itu bagaimana? Ta'lamu kaifa ta'lam? Apakah kau tahu orang yang alim? Bagaimana orang alim? Orang alim itu yaitu orang walaupun mendengar 1000 kali mendengar. Orang alim itu belajar walaupun 1000 kali dibaca. Terkadang kita nggak tahu aja soal alim gitu, nggak tahu, bodoh soal alim. Makanya
Kata daripada maqalah Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa saja empat orang itu ada empat. Yang pertama yaitu ya, annahu rajulun yadri wa annahu ya'rifu annahu yadri. Ya, yaitu ada orang yang mana dia itu adil, tahu tapi dirinya orang adil. Artinya berlaku ilmu. Wa rajulun yadri ya'lamu annahu la yadri. Ya. Kemudian ada orang yang mana dia itu alim, tapi dia nggak tahu dia orang alim. Dia keluaran pondok, baca kitab bisa, baca Quran bisa, tapi apa? Nggak ngelakuin sholat, jadi pencuri. Ya. Maka apa? Siksanya hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Warajul la yadri, wa annahu ya'rifu annahu la yadri. Kemudian yang ketiga, yaitu ada seseorang dia itu tahu, dia itu paham bahwasanya dia adalah orang yang mengerti. Akhirnya belajar ke majelis taklim, belajar ke ilmu. Kenapa? Karena memahami, menyadari bahwasanya dirinya orang yang nggak tahu. Nah, yang keempat, yaitu rajulun la yadri wa la ya'rifu annahu la yadri. Yang keempat adalah orang yang bodoh, nggak tahu, tapi apa? Merasa tahu. Mau ngaji terserah, enggak. Kenapa? Enggak pintar kita. Orang lagi ke gurunya, ya, ke gurunya, nggak mau. Kenapa? Dia merasa tahu, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Orang itu ditutupi dengan masalah ketidaktahuannya, karena kebodohannya sampai jauhnya bodoh segitu, yaitu ya keilmuannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa? Di antaranya orang-orang yang sudah ada ayat qala asadul awwalin. Ketika dia dikatakan atau diucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, adalah tahu. Ane sudah lebih dulu memahami agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita istilahnya kita bertanya bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Isra Mi'raj. Ya. Sebelum adanya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti daripada yaitu ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayahanda abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Umiknya pun begitu. Ya. Terus kemudian dipelencengin. Mereka orang-orang jahiliyah nyembah berhala. Ada di Ka'bah, dalamnya Ka'bah itu ada berhala, itu termasuk. Ya. Kemudian di zaman Nabi dibongkar, jadi dihilangkan, berhilang. Nah ini termasuk mereka, Anda sudah paham, Anda sudah ngerti. Ya, makanya perbedaan manusia dengan setan, ya, kalau setan sama alimnya. Ya. Kalau menurut setan, fadilullah. Setan itu fadilnya Allah. Ngerti, paham, alim. Ya. Tapi apa? Enggak punya adab ya. Ya. Setan itu satu doang, enggak punya adab. Disuruh sujud, enggak tahu sujud, enggak mau sujud. Ya. Di setan. Kalau alim, jangan kira alim setan daripada manusia. Ya, tapi apa? Dia laknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah ada yakni juga di Al-Qur'an. Mereka membohongi daripada Quran. Mereka enggak mau tahu masalah Quran ini. Alim sudah paham, sudah ngerti dalam keadaan ini sudah ngerti. Lebih dua daripada itu. Ngomongnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekh al-Baqi annahu qala Ibrahim bin Adham yamshi bi asraf al-Basrah fa ja'alna qala Ibrahim bin Adham hina sa'altu ud'uni astajib lakum wa inna la da'altum astajib lana fa qala ma tadkhulukum asyrata asya. Ya. Yang mana dikatakan daripada waktu-waktu ya, berjalanlah Ibrahim bin Adham di Basrah, ya, di kota Basrah, maka berkumpullah yaitu manusia. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'alu an qawli ud'uni astajib lakum wa inna nad'u fil masjid. Ya. Maka ada makalah dalam Quran, ud'uni, berdoalah, aku akan mengijabahi. Kemudian ada seorang berkata kepada Ibrahim bin Adham, ya, saya akan jelaskan Ibrahim bin Adham kemarin pernah saya jelaskan siapa beliau, bahwasanya beliau seorang aulia, wali Allah Subhanahu wa taala. Aneh sudah doa, tapi apa? Aneh kagak dijabah. Ya.
Maka apa jawabnya? Syekh Ibrahim bin Ashab, Arafullah wa raziqu wa la ta'di haqqu. Yang pertama, ente tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ente tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahda, tapi ente menyekutukan. Nih, gara-gara doa kita nggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ente tahu pada Allah, tapi apa? Ente masih doyannya yaitu sesuatu yang syirik, ya. Mungkin ya, yaitu ke gunung-gunung dan lain sebagainya yang dianggap ya. Kita ngapain? Ya. Kalau kita orang toliko, ya. Kalau antum nih orang toliko, antum yakin ke gurunya. Apa-apa dengan gurunya, apa-apa masalah kita ini sudah ada, sudah dikasih yaitu jalannya. Bagaimana jalannya? Ya, banyakin daripada yaitu haujakan. Banyakin aja. Kalau ente nggak bisa haujakan sendiri, ikut gurunya. Ya, kalau Jumat ada di Kerawang, kalau di sini malam Jumat ikut aja gurunya. Ya, alhamdulillah kalau saya syukur-syukur ikut dua. Kenapa? Saya merasa bodoh. Ya, ikut ke Kerawang saya datang, di sini malam Jumat insya Allah saya datang. Apa haujakan menuntaskan masalah kita? Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum pasti diuji oleh Allah. Diuji dengan apa? Ya, sama dengan duitnya. Wa nabluwannakum al-khawfi wal-ju' wa naqsin al-amwali wal-anfusi was-samarat. Abashirus sabirin. Pasti aku akan menguji. Allah akan menguji dan khawfi dan ketakutan. Ketakutan apa? Waduh, dagangan sepi. Ya kan? Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepi, takut. Ketakutan. Kenapa? La ilaha illallah kurang mantap. Wah, ketakutan dagangan sepi. Ya. Wa nabluwannakum al-khawfi wal-ju'. Dengan apa? Lapar. Belum makan 2 hari lah. Nabi Muhammad SAW 4 hari belum makan. Ya. Ente masih diuji 2 hari. Wah, 2 hari jarang. Ya. Di Jakarta orang itu pada kaya semua, nggak ada. Yang namanya ya makan sehari sekali nggak ada. Belas jatah masih ada di Pak RT. Nah, kalau tidak diuji masih ngirim lagi di belas jatah. Mungkin ya. Ya, ini bahwasanya ini benar-benar khawf warju, walau min amwal, walau min samarat. Ya. Yaitu dengan kurangnya harta, ente akan diuji dengan kurangnya harta. Kemarin kaya mobil ada, mobil 5 akan apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mobilnya. Pusing ini kan. Bagaimana ente menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ente mau berzikir pada Allah? Tetap zikir atau kagak? Ketika ente kemarin mobil mewah, kontrakan ada, sekarang habis semuanya. Ente bisa zikir kuatnya kan? Ya. Kata dulu kami abah Kerawang, ya. Kalau harta mak hilang, kalau zikir nggak bakal hilang. Harta akan hilang, ya. Harta kecuali harta harus diinfakkan. Ya. Tapi apa kalau zikir tambah kita nyerap pada Allah, tambah kita senang pada Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin dah, besok akan diganti. Itu aja sudah. Jadi bawa stres, kalau di bawah stres mesti nggak tidur, kan? Ada punya, ya kan? Ya, kemarin ada istri, nggak ada istri, pusing ya, gila, ya kan? Jangan dibawa gila, bawa gila kepada Allah Subhanahu wa taala, bawa zikir kepada Allah. Walau buat menghafal baju, aku akan menguji kepada Allah. Ya, aku akan menguji, Allah akan menguji pada kita, pasti, nggak bakal kagak. Nal khawfi wal ju' wa nafsina atmanna amwali was samarat. Kurangnya daripada benda, kurangnya daripada nih badan sakit, diuji sakit. Contoh siapa? Gak jauh Mama Suganta, gak jauh daripada guru kita. Siapa? Mama Kadir. Diuji bagaimana? Walaupun sakit-sakit kita tetap zikir. Di kursi roda kita tetap zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat zikir maka. Kita yang sehat di beat udah mau zikir maka mau zikir. Bagaimana? Ya. Abashirus sabirin. Dan yaitu abashirus sabirin, yaitu berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya. Berilah kabar gembira. Gembira kapan? Ya, yaitu orang-orang yang bersabar akan menuai daripada hasilnya. Insya Allah gak lama kalau kita ikuti daripada jalannya Abah, ya jalannya Abah terus yang ikuti jalannya Abah itu jalannya. Ya, malam Jumat, antum yang mungkin fakir, antum yang mungkin banyak masalah datang. Ya, jangan apa? Jangan nanti beli sendiri. Ya. Ya. Wallah demi Allah ya.
Walaupun bagaimana, kalau saya mah kepingin datang ya. Kenapa? Saya punya istisol daripada dan saya orang bodoh. Ya, saya itu pada guru. Ya, di Kerawang pun ya, datang ke Kerawang. Berapa jalannya ke Kerawang? Wah, ya. Kalau ente mah 1 bulan paling datang sekali udah kapok, nggak datang lagi. Ya. Tapi aneh apa? Berusaha istiqomah. Jangan ke sejauh itu. Karena apa? Yang saya katakan pun, jadilah orang laki, ya, yaitu yang kakinya di atas bumi, tapi apa cita-citanya di langit. Ya. Jadilah dulu, ya, daripada Mama Sukanta berburu ke apa? Ya, ke Mama Kadir, berapa jalan kaki dari ya, mungkin dari Labuhan ke mana tuh, ke Menes dan lain sebagainya. Dulu Bapak daripada apa Kerawang, jauhnya kayak apa? Ya, jauhnya dari mungkin dari Kerawang ke Menes. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana? Terus kemudian naik mobilnya. Kalau kita naik mobil ya, nyampe, ya kan? Baca. Tapi apa? Kalau dulu naik angkot masih ke Sultan Hasanuddin, berhenti lagi terus naik lagi. Tesnya apa? Apa? Kalau kemana dulu ke Makkah dari sini ke mana saja sampai sehari ya dulu, ya kan? Ya apa katanya abah nih? Saya nggak dapat sih. Yaitu apa? Sampai seharian ke Menes. Loh, dulu. Terus sekarang, ya ini ada motor, ya mungkin ada mobil dan lain sebagainya bisa. Sekarang lagi dekat, gurunya ente mah dekat. Mana lah sini ke depan mata ente, walaupun malam matanya dapat. Ente malam matanya nyampe. Asalkan apa? Mencet gojek gitu ya, naik gojek. Ya, nyampe, benar. Yang nggak nyampe apa? Hatinya ente nggak nyampe. Hatinya ente, dulunya ente nggak nyampe. Nah ini yang membuat ente hijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dirinya ente orang tahu, merasa dirinya orang ngerti, merasa dirinya ente yaitu orang yang lebih tahu daripada dulunya. Maka apa? Hijabnya ente kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua hijab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Lewat cinta, Amin ya Allah. Kepada Abah terus, Amin ya Allah. kepada Mama Kade, dosa Mama Sukanta ini kelas tahun, ayo kita yang longgar, ya daripada datang. Kenapa? Bagaimanapun dia guru saya, beliau juga guru saya. Bagaimanapun beliau yang membela saya dulu. Maka apa? Mari kalau yang ada yang mungkin bisa longgar, ayo kita datang walaupun ziarah ke makamnya. Insya Allah kita termasuk orang-orang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.